Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana keadaan kalian? Sehat kan? Sehat Bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini bersama Bu Putri kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran pertama yaitu mencermati petunjuk dari teks formulir. Sebelum mengawali pembelajaran, sebaiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Sepertinya tadi Mbak Kanaya yang pertama kali hadir di Zoom meeting. Silahkan Mbak Kanaya, teman-temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, terima kasih Mbak Kanaya sudah berani memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, anak-anak, Ibu akan melakukan kegiatan presensi terlebih dahulu ya. Iya. Bu. Mbak Beauty Yuwan Rosemary Wijaya. Hadir Bu. Mbak Kanaya Prinsi Zaneta. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya nak ya. Hadir ya Bu. Oke. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mencermati petunjuk dari teks formulir, di mana teksnya itu formulir pendaftaran dan formulir kartu anggota. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita, mari sebelum mengawali pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Bendera merah putih, bendera dan airku, gagah dan cinta tak pernah berkibar warna biru. Bendera merah putih, bendera bangsa. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan bernyanyi bersama Ibu. Iya sama-sama Bu. Iya sama-sama Bu. Oke, kira-kira masih ingat nggak ya minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi Bu. Ya betul sekali Mbak. Apa itu teks eksplanasi nak? Teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa Bu. Ya betul sekali. Apakah kalian bisa menuliskan teks eksplanasi nak? Bisa Bu. Mantap. Lantas, apakah kalian pernah formulir pendaftaran? Pernah Bu. Bagaimana ya kira-kira menjawabnya atau mengisi formulir caranya? Mengisi dengan melengkapi data yang diminta Bu. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, formulir itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, contohnya, ketika kalian hendak mendaftar SD, pasti kalian mengisi formulir pendaftaran, ya tidak? Iya Bu. Nah, dalam pengisian formulir harus disesuaikan dengan informasi yang diminta. Jadi, kita mengisikan formulir tersebut harus sesuai dengan informasi yang diminta pada formulir tersebut. Sebelum masuk ke materi, adakah yang ingin bertanya kepada Ibu? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Beauty. Apakah semua jenis formulir itu sama Bu pengisiannya? Semua jenis formulir itu pengisiannya berbeda. Karena apa? Karena isi dari formulir itu jelas berbeda. Sehingga pengisiannya pun juga berbeda. Harus disesuaikan dengan isi formulir yang diminta. Seperti itu Mbak Beauty? Ya Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu. Ya, silahkan Mbak Kanaya. Apakah lembar jawab komputer termasuk formulir? Di LJK itu termasuk dalam formulir. Karena dalam LJK biasanya diminta untuk mengisi data berupa nama, nomor ujian, tempat tanggal lahir, mata pelajaran yang diujikan, tanda tangan, beserta jawaban ujian. Jadi, lembar jawab komputer itu termasuk salah satu contoh formulir. Gitu Mbak Kanaya? Iya Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi menggunakan Zoom, peserta didik dapat menjelaskan pengertian formulir dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengecek data diri yang harus diisi dalam formulir dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mengimplementasikan petunjuk pengisian formulir dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi menggunakan Zoom, peserta didik dapat melengkapi formulir yang telah dibuat sebelumnya dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke materi, kita nonton video dulu sebagai pengetahuan awal.
Oke, berdasarkan video tadi, formulir itu apa ya, Nak? Secari kertas yang berisi informasi tertentu, Bu. Ada yang bisa memberi contoh? Apa itu formulir? Formulir pendaftaran, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Berdasarkan pada gambar di sini, Ajeng dan ibunya itu memiliki hobi untuk membuat kerajinan tangan berupa kalung. Nah, suatu saat ada teman Ajeng yang tertarik dengan aksesoris buatan Ajeng dan ibunya. Kata ibu, ini merupakan peluang dalam berwirausaha. Setelah berdiskusi dengan ayah, ibu Ajeng pun memutuskan untuk membuat industri kerajinan tangan yang akan mereka kerjakan sendiri. Ibu dan Ajeng akan menjual serta memasarkan hasil kerajinan tangannya di online shop. Untuk dapat berjualan di sana, ibu harus membuat pos elektronik. Siapa yang tahu pos elektronik itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa Mbak pos elektronik itu? Jadi, untuk membuat online shop, ibu dan Ajeng itu harus membuat email terlebih dahulu. Apakah kamu pernah melihat atau mengisi formulir pendaftaran, Nak? Lalu formulir apa ya yang kamu lihat atau isi? Kalian pernah mengisi formulir pendaftaran SD tidak? Pernah, Bu. Formulir itu apa sih? Formulir itu adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Formulir itu secari kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri kita. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri formulir. Nah, data diri dalam formulir itu disesuaikan dengan jenis formulirnya. Misalnya, jika kamu hendak mengisi formulir untuk mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler, dalam formulir tersebut biasanya berisi poin-poin seperti nama, usia, kelas, dan pilihan ekstrakurikulermu. Ayo perhatikan contoh formulir ekstrakurikuler di bawah ini. Formulir tersebut berisi informasi diri tentang calon peserta atau anggota yang akan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dalam formulir tersebut terdapat tempat untuk menempelkan foto dan pernyataan berupa tanda tangan calon peserta berupa tanda tangan persetujuan orang tua calon peserta anggota pramuka. Nah, di sini, Nak, kira-kira kalau yang mendaftar itu Mbak Kanaya, kira-kira data dirinya ini seperti apa ya? Kanaya mungkin bisa melengkapinya? Nama Kanaya Princesa Neta. Tanggal lahir Sleman 14 Februari 2011. Alamat Royal Magro Cempaka 7, kelas 5, golongan darah B, tinggi badan 147, berat badan 30, hobi menggambar, nama orang tua Andri Kurniawan, Elita Chandrasari. Oke, Kanaya sudah berani melengkapi formulir pendaftarannya. Sekarang coba Mbak Beauty, berani tidak? Nama Beauty Leanus Mary Wijaya, tempat tanggal lahir Sleman 20 Februari, alamat Kaliwaru Selamartani Kalasan, kelas 5, golongan darah A+, tinggi badan 148, berat badannya 37, hobi mewarnai, nama orang tua Cahyo Subekti dan Novitaria Anggreni Susandari. Oke, sip. Bagus semua anak-anak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Beauty dan Mbak Kanaya yang sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, sesuai dengan apa yang kalian presentasikan tadi, sudah bagus sekali. Kalian sudah mengisi formulir pendaftaran yang berisi yang pertama ada nama lengkap tadi ya, tempat tanggal lahir, contohnya Sleman 20 April 2000, ada alamat itu alamat tempat tinggal saat ini, golongan darah, apabila kalian tidak mengetahui golongan darah kalian ditulis strip seperti itu, ada nama orang tua diisi nama lengkap, dan tanda tangan. Di situ tanda tangan orang tua siswa dan tanda tangan orang tua. Formulir itu diisi dengan menuliskan data diri sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir itu dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir dengan tujuan agar memudahkan pengisian formulir dalam mengisi formulir. Oke, contoh petunjuk pengisian formulir itu yang pertama ada isi dengan pulpen tinta hitam. 2. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. 3. Mengisi dengan huruf kapital. 4. Isi identitas dengan benar. 5. Tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Contohnya, apabila kalian itu mengisi formulir itu di hari ini, berarti diisinya itu di dekat tanda tangan Sleman, tanggal berapa hari ini? 6 Desember 2021, seperti itu contohnya. Terus ada juga petunjuk yang terakhir, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu.
Oke, sip. Formulir itu nak diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksudnya data diri yang diperlukan itu harus disesuaikan dengan data diri yang kalian miliki. Jadi jangan membuat data-data yang kurang benar. Jadi formulir itu harus diisi dengan data yang sesuai. Data yang diperlukan untuk mengisi formulir berbeda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Maksudnya seperti ini. Beda antara formulir ekstrakurikuler dengan formulir pendaftaran SD. Jadi jelas informasi yang dibutuhkan itu akan berbeda sehingga mengisinya pun juga harus berbeda. Selain formulir pendaftaran ada juga formulir peminjaman uang melalui koperasi. Ayo bacalah ilustrasi cerita berikut. Ya silahkan, siapa yang berani membaca ilustrasi ini? Saya, Bu. Ya silahkan Mbak Beauty dibaca. Pak Imam seorang usaha muda. Usahanya bergerak di bidang pakaian. Pak Imam membuka kios baru yang lebih luas. Hal ini membuat Pak Imam memerlukan biaya tambahan untuk dapat membuka kios yang lebih luas. Kebetulan Pak Imam seorang anggota koperasi di sekitar rumahnya. Pak Imam ingin meminjam uang dari koperasi tersebut sebesar 10 juta. Pak Imam tinggal di Jalan Kelapa nomor 3, Depok. Beliau lahir di Padang 15 Juli 1965 dan saat ini sudah menikah. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 08178877. Oke, sip. Terima kasih Mbak Beauty sudah membacakan ilustrasi dari Ibu. Nah, contohnya Ya, seperti ini. Ada formulir dan kartu anggotanya. Data pribadi, nama anggota, Imam. Ya kan tadi Pak Imam toh, Imam Warsito SE. Terus nomornya, nomor anggotanya ada 001. Jenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah menikah. Terus ada alamatnya diisi di alamat. Jumlah permintaan tadi berapa? 10 juta. Jadi diisi 10 juta. Terus nanti di sini ada tanggal diajukan dan tanggal disetujui. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cobalah mencermati contoh formulir pendaftaran peminjaman uang dari koperasi. Namun sebelumnya, kalian harus perhatikan terlebih dahulu kartu tanda anggota koperasi milik Pak Imam. Formulir tersebut diisi sesuai dengan data diri Pak Imam sebagai anggota koperasi. Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah berada di ujung pembelajaran. Kira-kira siapa ya yang berani menyampaikan simpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Beauty. Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulir. Oke, sip. Betul sekali. Jadi formulir itu adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Pada umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir itu harus disesuaikan dengan jenis formulirnya. Paham ya nak ya? Bu. Paham. Oke nak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi formulir. Kira-kira apa ya yang kita pelajari dari awal pembelajaran hingga saat ini tadi? Mencermati petunjuk dari teks formulir. Ya, betul sekali Mbak Kanaya. Saat ini kita belajar tentang mencermati petunjuk dari teks formulir. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah berhasil menyelesaikan tugas-tugas dari Ibu? Senang, gembira, dan bahagia, Bu. Oke, alhamdulillah. Terus ditingkatkan ya nak, semangat belajarnya. Apalagi sekarang sudah masuk ke tema 5, yang artinya sebentar lagi akan diadakan penilaian akhir semester 1. Setelah penilaian akhir semester 1, kalian akan menempuh berbagai ujian ataupun tryout di semester 2, sehingga kalian harus rajin belajar. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan menghubungi Ibu. Bisa lewat WhatsApp, bisa ke kantor, ataupun bisa ke rumah Ibu, agar Ibu jelaskan kembali. Begitu ya nak ya? Iya, Bu. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan membahas tentang mengisi formulir daftar riwayat hidup. Mungkin cukup itu saja. Silahkan Mbak Beauty, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Beauty ya sudah mengikuti teman-temannya berdoa. Terima kasih untuk anak-anak Ibu Ya, semua yang telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dari awal hingga akhir pembelajaran. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya. Iya, wabarakatuh. Bu.